Halo adik-adik semua, apa kabar? Baik, jadi hari ini kita akan lanjut pada materi kita yang berikut, yaitu perkembangan sosial media. Tapi sebelum itu, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan karena oleh kasih-Nya kita semua masih diberikan nafas kehidupan dan kesehatan sampai saat ini. Baik, jadi kita langsung masuk saja pada materi hari ini. Pada zaman sekarang, internet sudah menjadi kebutuhan bagi setiap orang. Orang tidak lagi menggunakan internet untuk mencari informasi saja, tetapi sudah menjadi sarana komunikasi dan berinteraksi. Salah satu layanan yang dapat diakses adalah media sosial. Apakah adik-adik semua punya akun media sosial? Contoh media sosial yang populer adalah Facebook dan Instagram. Selain layanan sosial media, layanan internet lain yang banyak digunakan adalah email. Bahkan, beberapa layanan media sosial mensyaratkan alamat email untuk bisa mendaftar termasuk Facebook. Tetapi sebelum kita masuk pada materi yang paling lanjut, yaitu social network, kita akan membahas tentang layanan internet yang terdiri dari 9 jenis, yaitu World Wide Web, Search Engine, Email, Mailing List, Chatting, FTP, Blog, VoIP, dan File Hosting. Baik, yang pertama-tama kita masuk pada World Wide Web atau www atau www. Web atau web adalah sebuah program yang ditemukan oleh Tim Berners-Lee pada tahun 1991 dan dikembangkan di Pusat Penelitian Fisika Partikel Eropa atau kantor CERN pada bulan Oktober tahun 1990. World Wide Web sudah bisa dijalankan dalam lingkungan CERN. Pada musim panas tahun 1991, www resmi digunakan secara luas pada jaringan internet. Web adalah sebuah sistem yang saling terkait dalam sebuah dokumen berformat hypertext. Beragam informasi ada di dalam web, seperti tulisan, gambar, suara, video, dan informasi multimedia lainnya. Pengguna dapat melihat web dari sebuah browser, yaitu program yang dapat menampilkan HTML atau skrip halaman browser, skrip halaman web. Kita lanjut yang kedua, yaitu search engine. Search engine adalah istilah bagi website yang berfungsi sebagai mesin pencari. Mesin pencari akan menampilkan informasi berdasarkan permintaan dari user pencari konten. Konten yang ditampilkan adalah konten yang sudah terindeks dan tersimpan di database server search engine-nya. Manfaat dari search engine adalah mempercepat dan mempermudah untuk menemukan website yang memuat konten yang kita cari. Kita juga bisa menemukan banyak hal melalui search engine, seperti info nama web, info pendidikan, dan info penemuan. Biasanya search engine dilengkapi dengan berbagai macam fitur pencarian, antara lain search web, search image, search video, search audio, dan search dokumen. Berikut adalah contoh. Yang pertama itu adalah contoh dari sebuah www atau World Wide Web. www itu biasanya ditandai dengan address atau halaman web, ya biasanya terdapat pada depannya itu www atau www, itu address bar biasanya. Dan juga berikut adalah contoh dari hypertext dari sebuah halaman web. Dalam hypertext itu biasanya tersimpan banyak atau terdiri dari banyak suku kata
untuk membangun sebuah halaman web. Bisa lihat contohnya. Berikut pula salah satu contoh search engine yaitu google.com. Di sini kita bisa menggunakan Google untuk mencari informasi yang kita perlukan atau konten yang kita perlukan. Contohnya di sini mencari materi TK. Jadi itu adalah contoh dari search engine dan World Wide Web. Yang berikut kita masuk pada surat elektronik atau email. Surat elektronik atau email atau electronic mail adalah surat yang dikirim melalui media elektronik seperti komputer atau laptop. Email juga dapat diartikan dengan sebuah sistem yang memungkinkan pesan berbasis teks untuk dikirimkan dan diterima secara elektronik melalui beberapa komputer atau telepon seluler. Isi email hampir sama dengan surat konvensional. Surat konvensional itu adalah surat tangan atau yang kita tulis dengan pena atau pulpen dan dikirim melalui kantor pos atau jasa pengiriman surat. Dalam pengiriman email, kita tidak hanya dapat mengirim pesan yang berbasis teks, tetapi dapat disertai dengan data, file teks, foto digital, file audio, dan video dari satu komputer ke komputer lainnya. Yang keempat yaitu mailing list. Mailing list atau biasa disingkat dengan milis adalah grup diskusi di internet. Setiap orang dapat berlangganan dan bergabung di milis. Biasanya anggota sebuah milis merupakan orang-orang yang memiliki kesukaan dan atau kepentingan yang sama. Anggota milis dapat membaca surat dari orang lain dan mengirim balasannya. Saat seseorang mengirimkan surat, kemudian dikirimkan ke semua anggota milis, maka penerima pesan memiliki kebebasan untuk membalas topik diskusi tersebut atau tidak. Setiap kali ada orang membalas sebuah surat tersebut disalurkan ke setiap kontak melalui masing-masing orang yang terdapat di dalam daftar. Semua proses ini diatur oleh sebuah program yang dinamakan Mailing List Manager atau MLMS atau mailing server. Mailing list ini bisa contoh juga grup diskusi di internet yang berarti seperti sebuah grup di Facebook yang membahas tentang sesuatu. Jadi setiap postingan di dalam grup hanya bisa atau secara bersamaan tersalur ke semua kontak atau anggota yang bergabung dalam grup tersebut. Yang kelima yaitu internet relay chat atau chatting. Chatting adalah fasilitas internet yang dapat kita gunakan untuk berkomunikasi langsung dengan pengguna internet lain. Komunikasi ini dapat dilakukan dengan saling berinteraksi melalui teks maupun suara. Selain itu, chatting juga memfasilitasi kita agar dapat melihat wajah lawan bicara kita melalui webcam atau kamera yang terpasang pada komputer atau laptop atau bahkan pada HP atau handphone. Aplikasi yang dapat digunakan untuk chatting antara lain Yahoo Messenger, MSN Messenger, dan MIRC. Namun fitur chatting sekarang sudah jarang digunakan karena fasilitas ini sudah banyak terintegrasi dengan aplikasi media sosial seperti Line, WeChat, WhatsApp, Hangouts, dan Facebook Messenger. Yang keenam yaitu File Transfer Protocol atau FTP. File Transfer Protocol atau FTP adalah cara untuk mentransfer file dari satu komputer ke stasiun ke komputer atau stasiun lainnya. FTP hanya satu bagian dari sistem yang disebut Transmission Control Protocol atau Internet Protocol atau biasa disingkat TCP/IP. Di internet, banyak server yang menyediakan layanan ini sehingga kita bisa mengcopy file dari server ke komputer kita. Hal ini yang disebut unduh atau download.
Kita juga bisa mengcopy file dari komputer ke server di internet. Hal ini yang disebut dengan unggah atau upload. Dua hal penting yang ada dalam FTP adalah FTP server dan FTP client. FTP server menjalankan software yang digunakan untuk tukar-menukar file dan selalu siap memberi layanan FTP jika mendapat permintaan dari FTP client. FTP client adalah komputer yang meminta koneksi ke FTP server yang bertujuan saling menukar file atau mengunggah atau mengunduh file. Yang ketujuh adalah blog. Blog atau biasa disebut dengan web blog merupakan jenis situs web yang mempunyai tulisan-tulisan per halaman web. Biasanya tulisan disusun dan diurutkan secara kronologis atau waktu kejadian. Melalui blog, pengunjung dapat berdiskusi tentang artikel yang ditulis. Blog juga menyediakan buku tamu untuk pengunjung blog, search, dan arsip atau arsip. Fitur search adalah alat untuk mencari artikel yang terdapat di dalam situs tersebut, sehingga dapat ditemukan dengan mudah dan cepat. Fitur search itu sama seperti fitur search engine pada Google atau yang lain. Adapun fitur arsip atau arsip adalah daftar link yang mengarah ke artikel-artikel yang tersimpan di dalam blog, sehingga memudahkan pembaca untuk mengetahui artikel yang ditulis. Berikut adalah contoh dari sebuah blog. Bisa diperhatikan pada blog ini dia mengurutkan secara kronologi dari tanggalnya, dan di sini pun terdapat arsip blog yang bisa kita klik atau kita masuk untuk menuju kepada sebuah tulisan yang ingin kita baca yang telah ditulis oleh pembuat blog. Baik, kita masukin ke berikut yang ke-8. Yang ke-8 adalah Voice over Internet Protocol atau VoIP. Internet memungkinkan pertukaran data suara melalui jaringan internet. Misalnya, kita dapat menelpon dengan memanfaatkan jaringan internet. Salah satu fasilitas ini adalah Skype. Skype dapat memfasilitasi komunikasi antara pengguna Skype tanpa batas jarak di seluruh dunia. Skype memudahkan kita berkomunikasi via telepon tanpa harus menyewa pulsa. Skype juga mendukung video call with Skype. Layanan ini juga gratis untuk sesama pengguna Skype. Kita juga dapat memberi kredit di Skype jika ingin menggunakan fasilitas berbayarnya. Jadi kita bisa menghubungi telepon seluler via Skype langsung, bukan lagi Skype to Skype atau Skype dengan Skype atau antara aplikasi Skype dengan aplikasi Skype, tetapi kita bisa dapat menelpon melalui Skype langsung kepada nomor HP atau yang biasa kita sebut bahwa telepon biasa atau telepon biasa atau yang biasa disebut GSM atau CDMA untuk Indonesia. Kita masukin ke terakhir yang ke-9, yaitu file hosting. File hosting adalah sebuah sebutan bagi layanan website yang menyediakan layanan penyimpanan file secara gratis. Fungsi internet tidak hanya sebagai media informasi berita, tetapi juga sebagai media sharing. Sharing merupakan fasilitas yang digunakan untuk saling berbagi file yang dimiliki. Misalnya file gambar, file dokumen, dan file lain yang tentunya sangat bermanfaat bagi para pengguna internet. Dengan kata lain, internet tidak hanya sebagai media untuk mengunggah file, tetapi juga tempat untuk mengunduh file yang kita perlukan. Jika memiliki file yang ingin dibagikan kepada orang lain, kita harus menyimpan file tersebut di suatu tempat agar bisa diunduh oleh orang lain. Oleh sebab itu, kita memerlukan website file hosting. Berikut adalah contoh dari website file hosting, yaitu
www. Disebutkan website file hosting, dimana kita bisa upload file kita yang dirasa penting untuk pengguna internet, dan kita pun dapat mencari berkas atau mencari file yang mungkin kita perlukan. Baik, mungkin hanya itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Berikut terdapat tugas untuk pertemuan kita kali ini. Tugasnya itu ada beberapa macam jenis web browser yang dapat kita gunakan. Adik-adik tolong carilah informasi yang lebih detail tentang web browser tersebut dan isilah tabel di bawah ini berdasarkan informasi yang adik-adik dapatkan. Itu nama web browser, contohnya Mozilla Firefox atau Google Chrome atau Safari atau Opera Mini. Terus adik-adik bisa menginput detailnya, itu sistem operasi yang mendukung atau aplikasi web browser itu bisa bekerja pada sistem operasi yang mana. Ya, jika sudah mengerjakannya, adik-adik bisa mengambil gambarnya dan mengirim ke WA-nya Pak secara japri. Sekian untuk materi kita hari ini.